Perkenalkan, nama saya Deni Tapahan dari Unit Kerja SMP Negeri 1 Girsang Sepangan Bolon. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu tentang berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional ini bisa kita lakukan dengan 4 tahapan, yaitu yang pertama ada tahapan dekomposisi, yang artinya adalah proses pemecahan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola, yaitu bertujuan untuk menemukan tren data yang dapat memberikan informasi berharga dengan cara mengelompokkan data, membersihkan data, dan mengklasifikasikan data. Yang ketiga ada abstraksi, di mana di sini kita dapat menyederhanakan informasi yang dapat kita fokuskan pada data penting dan mengabaikan data yang tidak relevan dengan data yang mau kita kelola atau yang kita hasilkan. Yang terakhir ada algoritma. Di sini kita akan melakukan suatu pemecahan masalah. Kita membuat sistem atau program yang bisa memecahkan masalahnya secara otomatis. Nah, di sini ada data yang akan menjadi contoh dari berpikir komputasional. Data dari suatu beberapa perjalanan, di mana dia ada yang dari dibuat waktu keberangkatan, jarak, waktu tempuh, jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca, dan sumber data. Di aktivitas 1 ini kita akan membuat dekomposisi, di mana kita memecahkan masalah besar itu menjadi masalah yang lebih kecil. Jadi kita bagi menjadi waktu keberangkatan sampai ke sumber data. Kemudian masuk ke aktivitas 2. Aktivitas 2 ini merupakan bagian dari pengelolaan data, di mana kita mengklasifikasikan data atau mungkin membersihkan datanya. Nah, di sini kita ada 30 sampel. Nah, di sini kita mau melihat apakah kecepatannya sudah valid atau tidak. Nah, kecepatannya ini kita cari dari data yang sudah ada, yaitu dengan membagikan jarak dengan waktu. Kemudian dari situ saya akan memvalidasi, yaitu menggunakan Z-core, di mana di sini sudah saya buat rumusnya. Saya buat Z-core-nya itu yang lebih besar dari 2. Kalau dia lebih besar dari 2, maka datanya dinyatakan tidak valid. Nah, kemudian setelah saya buat, saya kemudian itu untuk outlinernya. Jadi di outliner ini artinya apakah dia terlalu menyimpang dari data kita. Itu artinya, nah jika di keterangan tidak, maka datanya mungkin bisa kita gunakan. Kemudian bisa kita buat juga apakah kecepatannya valid atau tidak. Kita buat dari si outlinernya tadi. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat apakah datanya valid atau tidak, sudah dikasih tahu. Nah, di sini ada dibuat data yang outliner ya, yang jawabannya ya. Artinya data ini terlalu menyimpang dari data yang mau kita gunakan, sehingga di aktivitas 3 itu datanya saya hapus karena dinyatakan tidak valid. Pada aktivitas 3 kita masih dalam pengenalan pola, yaitu mengelompokkan datanya. Nah, di sini kita bisa mengelompokkan data, misalnya dari jarak. Nah, di sini ada berbagai jarak, jadi kita kelompokkan ke kategori apakah dia jaraknya menengah, pendek, atau jauh. Nah, kalau dia yang pendek, dia mungkin lebih kecil dari 10 km. Kemudian yang menengah itu lebih kecil atau sama dengan 30 meter. Kemudian yang jauh di luar dari yang itu tadi. Kemudian kita kelompokkan juga waktu keberangkatannya dengan kategori waktu, di mana kalau dia pagi maka dia ada berada di waktu lebih kecil dari 11. Kemudian jika waktunya lebih kecil dari 15, dia menentukan siang. Jika lebih kecil dari 18 sore, di lain itu dia akan menentukan bahwa itu adalah malam. Kemudian masuk ke jenis hari, kita bisa menentukan
apakah hari ini hari libur atau hari kerja. Jadi di sini sudah dibuat rumusnya. Kalau dia hari Sabtu dan Minggu, maka akan dinyatakan sebagai hari libur. Sementara selain itu akan dinyatakan sebagai hari kerja. Kemudian masuk ke waktu ideal, kita juga bisa menghitung waktu idealnya. Karena ini nanti akan digunakan untuk menghitung indeks hambatan. Ya, indeks hambatan itu akan digunakan untuk menentukan faktor koreksi dari perjalanan. Nah, di sini waktu idealnya itu merupakan jarak dibagi kecepatan ideal. Nah, kecepatan ideal ini juga tadi saya cari, bukan dari data yang sudah ditentukan, bisa saya cari dengan rumus persentil dari L2 ya, ini dari kecepatan. Nah, itu bisa dicari. Jadi kecepatan ideal ini seperti menentukan kira-kira 85% mereka itu berada di kecepatan berapa gitu. Jadi itu kecepatan ideal. Masuk ke waktu ideal, yaitu jarak per kecepatan ideal per 60, karena kita akan membuatnya dalam bentuk kilometer per jam. Kemudian masuk ke indeks hambatan. Di situ kita akan rumusnya kita membagikan waktu tempuh dibagi dengan waktu ideal, maka kita akan mendapatkan indeks hambatan atau faktor koreksi yang nanti bisa kita gunakan. Masuk ke aktivitas 4. Di sini kita bisa melakukan abstraksi atau menyaring yang mana yang mau kita gunakan. Seperti itu. Jadi kita buat algoritma supaya kita bisa langsung memisahkannya. Yang saya gunakan itu adalah pivot table. Jadi di pivot table nanti ini semuanya saya blok, kemudian saya masukkan ke insert, yaitu pivot table. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Jadi kita tinggal masukkan apa yang mau kita inginkan. Misalnya kita mau membuat semua kondisi ini, mau kita masukkan kategori jarak, waktu, hari, jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca. Nah, kita mau menentukan misalnya kita mau menentukan kecepatan waktu tempuhnya dari kategori itu semuanya. Nah, di sini sudah dibuat, bisa dibuat. Saya kecilkan dulu karena tidak bisa. Di sini kita bikin average saja, average. Oke. Nah, sini kita bisa lihat misalnya kalau kita mau lihat yang dia kategori jauh di malam hari, hari Minggu, hari libur tol, dan menggunakan jalan tol dengan lalu lintas sedang dan cerah, kita bisa menemukan langsung bahwa waktu tempuhnya itu adalah 37 menit. Jadi kita bisa menentukan berapa jam kita dalam perjalanan. Nah, di sini juga selain kita menjelaskan atau membuat bagaimana cara berpikir komputasional, maka di sini juga kita akan membuat suatu konten digital. Nah, yang disebut dengan Scratch. Ya, jadi ini akan saya buatkan juga tutorial bagaimana cara membuat Scratch-nya. Nah, kita sudah masuk ke linknya, kemudian masuk ke Start Creating, membuat. Ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat Scratch dengan data yang tadi. Nah, jadi yang pertama kita masukkan dari events. Jadi nanti ini artinya ketika kita mengklik yang bendera hijau, itu akan langsung memulai kegiatan atau animasi yang kita buat. Kemudian kita masuk ke bagian motion, yaitu aks, kita tempelkan. Di sini kita bisa buat
masukkan waktu tempuh. Oke, kemudian kita masuk ke karena kita nanti akan memasukkan variabel yaitu waktu tempuh. Jadi bisa kita buat variabel di sini waktu tempuh. Oke, for this sprite boleh atau for all sprite juga boleh. Oke. Nah, di sini kita akan memasukkan jawaban. Jadi nanti dia akan meminta jawaban otomatis. Masukkan punya waktu tempuh, kita masukkan lagi bagian aksinya. Jadi nanti si sprite ini atau kucing ini akan menanyakan. Kemudian kita masukkan estimasi macet. Oke, kita masukkan lagi set. Kita buat variabel ya, misalnya kemacetan. Oke, kemudian masukkan answer tadi, masukkan variabel kemacetan, kita aks lagi dia, masukkan waktu istirahat, misalnya dalam perjalanannya kita mau beristirahat. Nah, kita masukkan lagi set waktu istirahat, kita buat variabel waktu istirahat. Oke, di sini kita masukkan waktu istirahat, masukkan juga passwordnya. Kemudian kita masukkan lagi set hasil. Ya, jadi kita hanya pakai 3 kategori aja: waktu tempuh, kemacetan, dan waktu istirahat. Kita masukkan variabel hasil. Nah, di sini kita bisa membuat hasilnya itu kita tambahkan dari waktu tempuh, estimasi macet, dan waktu istirahat. Kita bisa ambil dari bagian ini, bagian operator. Tambahkan ini. Karena ada 3, jadi bisa kita buat juga seperti ini. Masukkan kategori tadi, yang pertama waktu tempuh, masukkan ke sini. Yang kedua kemacetan, yang ketiga waktu istirahat. Jadi akan otomatis menjumlahkan. Kemudian kita masuk ke, dia akan mengatakan berapa waktu tempuh kita totalnya. Sini kita buat, kita gabungkan dia, kita gabungkan dengan di sini kita buat waktu perjalanan Anda. Perjalanan Anda adalah, kemudian di sini kita bisa menjoin lagi, kita join hasil ya, variabel hasil. Nah, nanti dia akan menyebutkan hasil, terus satuannya kita buat misalnya dalam jam, menit, terserah. Nah, ini kita sudah selesai membuatnya, bisa langsung kita programkan, kita buat contoh. Jadi di sini saya juga sudah membuat contoh dari kegiatan, misalnya kita membuat suatu perjalanan di mana kita menentukan jarak tempuhnya, kecepatan rata-rata kendaraannya. Jadi saya membuatnya kalau dia melewati jalan tol, kemudian kita bisa menentukan waktu tempuh,
waktu tempuh, waktu ekstranya. Nah, jadi dari sini tadi saya juga bisa mendapatkan berapa indeks hambatannya tadi. Nah, tadi indeks hambatan yang sudah saya lihat tadi itu adalah 1,1 kalau dia melalui jalan tol. Kemudian nah, contohnya kita waktu istirahatnya kita tidak istirahat ya di perjalanan, misalnya kita jalan terus. Nah, itu bisa langsung kita masukkan ke sini tadi, misalnya kita buat. Nah, dia akan langsung bertanya, masukkan waktu tempuh. Maka kita buat lagi, kita masukkan waktu tempuhnya 2,68 jam. Kemudian kemacetannya 0,32. Kita tidak istirahat, maka dia akan membuatkan hasil yaitu 2,68 jam. Jadi waktu perjalanan kita adalah 2,68 jam. Jadi beginilah cara membuat suatu konten digital menggunakan Scratch, membuat coding atau coding dengan Scratch. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.